Masih ingat kasus ini? Kasus oles-oles bahan berbahaya ini? Gimana keadaannya setelah kita perbaiki dengan laser CO2 ya? Bagaimana konsep pengerjaan laser CO2-nya dan juga kondisi terkini dari ibunya setelah kita perbaiki? Yuk, yang penasaran silahkan stay tune deh ya. Kita simak bareng-bareng. Oke, selamat datang kembali di channel saya. Mungkin beberapa dari kalian udah mengenali video cuplikan yang di depan tadi ya. Jadi cuplikan saya pas mengerjakan laser CO2 ya untuk kasus seseorang lah, pasien lah yang di situ dia nyobain bahan berbahaya untuk nge-remove atau menghilangkan tai lalatnya. Jadi si pasien itu dia menggunakan oles-oles berupa deterjen sabun colek dicampur dengan kapur sirih. Ya, mungkin kalau subscriber yang lama yang sempat nonton video ini mungkin sudah familiar dengan cuplikan video tadi di depan ya. Cuman bagi yang belum tahu, kalian boleh deh simak di tautan di atas ini, kalian boleh simak bagaimana pengerjaan on the spot di kasus ibu ini. Dan mungkin dari kalian banyak juga yang komen di sana, ini gimana dok sekarang kondisi ibunya seperti apa, setelah ditangani itu seperti apa saat ini gitu. Nah kebetulan siang ini itu si ibu ini datang ke tempat praktek saya, tapi dia bukan mengeluhkan soal si tai lalatnya lagi, karena ternyata udah sembuh. Dia bawa teman karena ada temannya ini ada keluhan lain lah gitulah. Terus akhirnya saya tangani juga. Cuman buat teman-teman yang mungkin penasaran, saya pengen kasih lihat nih kondisinya saat ini tuh seperti apa gitu ya. Dan buat teman-teman yang mungkin belum ngerti ya, itu kemarin si pasien itu kan datang dengan kondisi dia ada luka ya, luka ada jaringan parut di situ, kemudian juga ada sisa tai lalatnya di situ. Akhirnya saya laser CO2, terus kemudian udah bagus sih, udah sempet baik sekali, tapi naik. Jadi terjadi hipertropik. Terus kemudian saya injeksi dan jadilah kondisi seperti nanti yang kita tonton bareng-bareng. Oke, sekarang kita lihat aja ya bareng-bareng seperti apa kondisinya saat ini. Yuk kita simak ya. Cus. Yang kena sabun colek dulu itu tuh? Saya lupa ya. Oke. Nah, ini bagus banget. Coba. Oke, sebelum kita lihat foto before afteran di ibu ini, ada baiknya saya ceritain lagi deh apa sih kejadian di ibu ini itu ya. Jadi dia ada tai lalat, nah terus kemudian dia oles-oles dengan bahan-bahan berbahaya kayak gitu. Yang kejadian adalah kemudian ada iritasi, ada luka, di situ ada kropengnya, terus ada sisa tai lalatnya juga. Terus akhirnya datang ke saya, diapain dok? Oke, kita lakukan laser untuk nge-remove itu semua. Dan kemudian kita lakukan perangsangan regenerasi lah, disitulah intinya supaya dia naik gitu. Cuman kejadian di ibu ini terus lalu muncul hypertrophic scar. Kalau udah kayak gini gimana dok? Oke, diinjeksi supaya dia turun. Nah setelah kita injeksi ya si hypertrophic scar ini dia berangsur-angsur turun. Dan akhirnya si ibu ini datang dan yang kita lihat saat ini ya seperti itu kejadiannya. Oke. Oke, itu dia, kalian udah simak sendiri bagaimana kondisinya bekas lukanya ya setelah kita reparasi dalam tanda kutip begitu. Setelah kita perbaiki kondisinya ternyata ya sudah baik, sudah alhamdulillah membaik sih. Karena ada beberapa dari kalian pun juga sharing-sharing ya, yang saya lihat di kolom komentar, di situ ada yang sampai harus membawa si luka karena si deterjen, sabun colek sama kapur sirih ini harus sampai level dokter bedah plastik untuk mereparasi kondisi tai lalatnya tadi gitu. Dan itu costnya juga tidak murah gitu loh. Dan saya makanya mau tegasin di kalian ya, kalian kalau mau
ngambil tai lalat itu ndak akan pernah ada yang namanya bahan alami yang direkomendasikan gitu loh. Jatuhnya akan tetap selalu trial error gitu. Dan kalau kita ada dokter yang nggak cuma saya ya, sebetulnya ada banyak dokter yang juga cerewet banget soal oles-oles tai lalat. Yang kita ini banget lah, cerewet banget, kita pengen pasien itu ngerti ya. Kita pengen masyarakat itu ngerti bahwa oles-oles ke tai lalat itu bahayanya banget, potensinya banyak. Coba deh, saya mau gambarin ya. Kalau kita ngomong terminologi tai lalat, di pasien pun, di masyarakat awam pun, itu banyak yang nggak ngerti ini sebetulnya bener tai lalat, ataukah kondisi lain, ataukah misalkan di situ ada kutil-kutil, atau mungkin di sini tai lalat yang tipe apa, apakah jinak ataukah ganas segala macam. Saya sempat bikin ABCDE soal ini sih. Kalau kalian mau simak aja di situ. Ya seenggaknya ada nice to know yang saya pengen sharingkan ke kalian, ke khalayak ramai lah, ke masyarakat agar bisa nyimak lah gitu. Cuman kan memang di sini posisinya di zaman yang serba digital, zaman serba sosial media begini, kalau ada yang menggaung-gaungkan cara-cara yang nggak oke begitu, potensinya gede banget loh ya jadi masalah gitu loh. Karena kita tahu tai lalat yang seperti apa aja kita blind, masyarakat blind, nggak ngerti gitu, tidak dibekali pengetahuan atau kompetensi soal untuk mengerti ini tai lalatnya yang tipe bagaimana gitu loh. Itu. Terus yang kedua, kita mau pakai bahan misalkan oles-oles itu pakemnya kayak gimana gitu loh, olesnya seperti apa, ini juga pasti beda-beda, apalagi kondisi di kulitnya pasien pasti juga ada penerimaannya macam-macam ya, kondisinya kan tidak sama antara satu kulit satu orang dengan orang lain, itu kan pasti beda-beda. Belum lagi lukanya, nanti pos perlukaannya jadi seperti apa, nanti resiko infeksinya bagaimana, resiko perlukaannya, kedalamannya nanti menjadi seperti apa, mungkin ada keloid atau mungkin ada infeksi yang sampai dalam, sampai merusak jaringan dalamnya, bagaimana, siapa yang mau tanggung jawab ya. Jadi kalau dokter-dokter tuh pada cerewet soal oles-oles tai lalat, itu adalah untuk kalian sebetulnya ya. Di Natasa itu kita konsultasinya free. Seenggaknya kalian bawa ke dokter untuk dilihat. Ada beberapa pasien yang saya lihat, wah ini nggak berani, saya nggak berani untuk ngambil. Akhirnya saya minta untuk dibawa ke rumah sakit. Ya, karena di rumah sakit ada fasilitas yang lebih memadai lah, termasuk patologi anatomi. Jadi kalau misalkan ada pemeriksaan dalam artian dokter melihat itu, seenggaknya kalian pun akan lebih safe, lebih aman terkait tai lalatnya gitu loh. Entah itu sebab estetik ataukah memang sebab karena medisnya gitu. Oke, mungkin cukup sekian ya konten kali ini ya. Kapan-kapan kita ulas lagi hal-hal yang lain ya. Jika kalian suka silahkan like ya. Silahkan subscribe agar nantinya jika ada video-video berikutnya kalian bisa mendapatkan notifikasinya dengan lebih cepat. Mungkin cukup sekian dari saya. See you on the next video. Ciao.